Puji nama Tuhan, saatnya kita mendengarkan katekismus untuk sepekan ini mengenai Alkitab. Apa artinya Alkitab diilhamkan Allah? Diilhamkan artinya bahwa yang berkata atau menulis Alkitab itu digerakkan dan dipimpin oleh Allah sehingga ia dapat menyatakan kebenaran. Alkitab diilhamkan Allah itu berarti bahwa Tuhan Allah menggerakkan kita, memimpin pikiran orang yang menulis Alkitab sehingga penyertaan itu tidak salah dan dapat dipercaya serta dituruti. Diilhamkan artinya Roh Kudus telah menggerakkan pikiran orang yang menulis Alkitab sehingga kebenaran yang ditulis tidak salah. Mengapa kita harus membaca Alkitab? Yang pertama, karena firman Tuhan dalam Alkitab itu hidup. Yang kedua, sebagai penuntun yang membimbing hidup manusia supaya lebih baik. Yang ketiga, supaya hidup kita diberkati sehingga bisa menjadi berkat. Yang keempat, untuk memperbaiki kelakuan dan menyatakan kesalahan dan mendidik orang supaya hidup dalam kebenaran. Dan yang terakhir, sebagai senjata untuk melawan si jahat. Shalom, selamat datang di Gol Sisi. Gol Sisi adalah sebuah gereja komunitas yang tepat untuk belajar, memahami, dan bertumbuh dengan benar dalam Kristus. Gol Sisi berfokus pada pemuridan dengan menanamkan value atau nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kegiatan pemuridan yang diadakan yaitu Gol Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Sport, Mesbah Keluarga, Fellowship, pendalaman Alkitab, dan WBI. Tahukah kamu bahwa setiap talenta, bakat, waktu, dan semua yang kamu miliki dapat kamu gunakan untuk memuliakan Tuhan loh. Seperti Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas dan menghasilkan buah. Mari bergabung dalam Gol Sisi, kita menuai jiwa bagi Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, hari ini datang dengan penuh kerinduan untuk masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, amin. Mari siapkan hati kita yang paling terbaik supaya kita datang benar-benar membawa sikap hati yang terbaik untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Saya persilakan kita semua bangkit berdiri, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sore malam hari ini Tuhan karena Engkau baik. Kami bisa ada di tempat ini, kami rindu untuk merasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan dan Engkau telah siap untuk melawat setiap kami. Biarlah setiap pujian kami naik berkenan di hadapan Tuhan. Makasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah ini, haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Hatiku
kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan.
bersyukur buat kebaikan-Mu. Dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat. Jemaat Tuhan, lebih sungguh lagi, mari rasakan hadirat Tuhan. Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tangan dan ku bersyukur menyembah-Mu.
bersyukur Tuhan, kami jadi kesayangannya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, saat kami lemah Tuhan ada menguatkan kami. Saat kami membutuhkan jalan keluar, Engkau Tuhan satu-satunya jalan keluar bagi kami. Tuhan Yesus, bila ada hari ini anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan Tuhan, kami tahu Engkau telah melawat kami semua dan Engkau siap memberikan kekuatan yang baru. Kami mau lebih lagi Tuhan, tenggelam dalam hadirat Tuhan. Kami mau menikmati waktu yang terindah yang Tuhan berikan buat kami hari ini. Biar hadirat-Mu penuhi kami semua malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya Kau. Mari sambil bangkit berdiri jemaat Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Mari buka hatimu, biar hadirat Tuhan melawat kita malam hari ini. Amin. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sambil angkat tanganmu, bawa kerinduanmu pada Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, amin. Biar mengalir kuasa-Mu Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu. Biar jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini. Sekali lagi jemaat Tuhan, sungguh-sungguh. Hadirat-Mu
siap untuk meninggikan Engkau lebih lagi dalam pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang sudah siap tinggikan Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Shalom. 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 Tuhan kita bertahta di atas pujian kita. Amin. Amin. Mari berikan salam samping kiri kanan. Katakan selamat menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan akan ku salibmu, cinta kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku teguh. Gol sisi sama-sama serukan, hey, ku mau tetap
bersorak lebih lagi buat Tuhan. Sebab Tuhan adalah segalanya bagi hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari lihat samping kiri kanan, berikan senyum yang terbaik. Jangan malu-malu kita bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu, kasihmu di dalam hidupku tiada tertutup. Betapa besar kasihmu, sungguhku tak kuat tak berkau. Yesus Allah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus Allah segalanya, semuanya ku berikan hatiku. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu, kasihmu dalam hidupku tiada terukur. Amin. Betapa besar kasih-Mu, sungguhku tak guna tak engkau. Sama. Yesus Allah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus Allah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, Yesus. Tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah amin. Seutuhnya ku berikan hatiku. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Seutuhnya ku berikan hatiku. Seutuhnya ku berikan Kita duduk kembali jemaat Tuhan. Saya percaya kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, amin. Menjadikan Tuhan segalanya dalam hidup kita. Karena kita percaya bahwa kuasa Tuhan, kuasa yang mengatasi segalanya. Mari siapkan hatimu, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan yang akan menyertai sepanjang hidup kita, menerangi jalan kita, maka dia akan memberikan kebenaran. Firman-Mu berkata
Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Dengan sayap-Mu Kau kekuatan kami Tuhan. Amin, amin. Dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus.
Haleluya. Kami mengucap syukur untuk kehadiran Tuhan di tempat ini pada malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kalau kami ada pada saat ini itu semua berkat kemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah baik buat di dalam kehidupan kami. Karena semua yang Tuhan buat dalam kehidupan kami selalu mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Mungkin awalnya kami tidak mengerti, tetapi pada akhirnya kami mengetahui bahwa Tuhan selalu baik, setia di dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, beri jalan keluar bagi yang sedang menghadapi masalah. Ketika firman Tuhan disampaikan, sembuhkan yang sedang mengalami sakit. Baik itu sakit secara fisik, maupun sakit secara mental, maupun sakit apapun. Kami percaya kebenaran firman Tuhan yang akan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan, tegur kami, didik kami, supaya langkah kaki kami mengikuti jejak kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kiranya Engkau pakai bibir mulut hamba-Mu untuk menyampaikan semua perkataan Tuhan dengan bahasa yang sederhana dan mudah untuk kami mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Terima kasih untuk teman-teman tim Praise and Worship yang sudah melayani. Kita bersyukur pada minggu ini kita sudah ada di bulan Februari. Enggak terasa ya, barusan kita Januari tahun baru dan sekarang kita ada di bulan Februari. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar tema firman Tuhan tentang mengembangkan kemurahan hati. Saya minta tolong ditampilkan langsung ayatnya 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Nah, di dalam 2 Korintus ini Rasul Paulus sedang mengajarkan kepada jemaat di Korintus dan dia mengajarkan teladan dari jemaat di Makedonia. Jadi kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9 ini kita akan menemukan bahwa perkataan Paulus ini kepada jemaat di Korintus, surat Paulus ini kepada jemaat di Korintus, tetapi dia mengambil contoh dari jemaat di Makedonia. Ayatnya yang pertama, 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang pertama. Ya, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dikanugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Jadi jemaat di Makedonia ini yang menjadi contoh. Paulus memberikan contoh, lihat teladan dari jemaat di Makedonia. Nah, kalau kita belajar tentang kemurahan hati, kita harus tahu bahwa setiap kita tidak perlu, tidak harus menjadi Kristen untuk kita bisa melakukan perbuatan murah hati. Yang setuju katakan, Karena ada orang yang bukan Kristen, tapi dia melakukan perbuatan murah hati, berbuat baik dan jauh lebih radikal, jauh lebih besar yang dia berikan daripada orang-orang yang katanya Kristen, bukan Kristen lagi. Kristen garis keras. Asik. Kita semua tidak harus menjadi Kristen untuk melakukan perbuatan murah hati. Ayatnya yang kedua. Saya mau kita baca sama-sama ayatnya yang kedua ini sebab di sini paradoksnya. Sesuatu yang bertentangan. Kita baca sama-sama dengan suara, mengeluarkan suara ya, jangan baca. Saya baca dalam hati. Baca dengan mengeluarkan suara. 1, 2, 3. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Sukacita mereka meluap dan meskipun sangat miskin, namun mereka
Perhatikan, mereka miskin. Tapi bukan sekedar miskin, sangat miskin. Mertua saya orang Jawa, jadi kalau penekanannya miskin itu pakai muiskin. Berarti itu sudah di batas. Kalau orang bilang miskin ini muiskin, berarti sesuatu yang betul-betul, benar-benar, sungguh-sungguh. Kalau dia kaya, kuaya. Mungkin kalau dia punya uang, uangnya itu sudah tidak pakai digit. Jadi jemaat di Makedonia ini ada sesuatu yang paradoks yang Rasul Paulus beritahu. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Kaya itu bukan tentang banyaknya harta, berapa digit yang ada di tabunganmu. Tetapi kaya itu adalah mentalitas atau cara berpikir kita. Bisa enggak kita memberi dari kelimpahan kita? Sangat bisa. Tetapi pertanyaannya, bisa enggak kita memberi waktu kita juga sebenarnya butuh, berkekurangan. Yesus mengajarkan kepada orang-orang yang menjadi pengikutnya bukan hanya memberi, tapi berkorban. Kalau Yesus enggak berkorban, kita enggak akan ada sampai saat ini. Kalau Yesus misalnya waktu dia sudah ada di kayu salib, ini semua manusia, saya datang untuk menebus tapi mereka menolak saya. Sudah, saya enggak mau melanjutkan. Selesai. Yesus tidak hanya mengajarkan di level memberi, tapi dia mengajarkan berkorban. Nah tadi di ibadah 2 saya sudah mulai dari hal ini. Bahwa kalau kita bicara tentang memberi, kita nggak perlu menjadi Kristen. Nah apa yang membedakan Kristen dan non-Kristen? Tolong ditampilkan Lukas pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-36. Lukas pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-36. Saya mau kita baca dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Hendaklah kamu murah hati sama seperti. Siapa yang kalau dia lihat dirinya, dia tahu, oh ternyata saya mirip bapakku ya. Saya waktu lihat anak saya Aaron, teman-teman bilang, saya nggak usah tanya yang mana, ini pasti anakmu Peter. Kenapa? Kalau saya lihat donggonya mirip sama kamu. Secara genetik anak saya pasti mirip saya. Saya akan mewariskan kepada dia DNA. Saya akan mewariskan kepada dia genetik, bentuk fisik, caranya dia berbicara. Dan saya sekarang berusaha untuk menurunkan intonasi suara. Karena anak saya sudah mulai bicara dengan suara yang keras. Sama seperti bapaknya. Nah, kalau kita baca ini. Sama seperti bapamu. Katakan dulu sama-sama. Sama seperti bapamu. 1, 2, 3. Murah hati. 1, 2, 3. Wah ini kalau murah hati ini pasti bicara tentang uang ini. Kepeng ini. Doi ini. Cuan, cuan, cuan. Tetapi lihat. Kalau kita baca di ayatnya yang ketiga. Di 2 Korintus 8 ayatnya yang ketiga. 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayatnya yang ke-5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka. Ya, tidak ada kata uang di sana.
mereka memberikan diri mereka. Hal pertama yang kita berikan kepada Allah, bukan hal pertama, hal yang berkenan kepada Allah. Kalau di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama kita baca. Itu adalah dikatakan ibadahmu yang sejati. Apa itu? Persembahkanlah tubuhmu. Dan firman Tuhan datang kepada kita semua yang hadir di Goal CC pada malam hari ini. Mungkin kita ada di sini. Tubuh kita ada di sini dan mata saudara sedang melotot melihat ke saya. Apa dia ngomong di atas ini? Tetapi apakah pikiran kita ada di sini? Apa itu pikiran? Di dalam jiwa kita ini ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Oh, saya mau datang ke gereja, tapi saya karena dichat terus sama Kak Vero, dia chat terus ini, kalau saya tidak ke gereja nanti tidak enak juga. Jadi kita lihat bagaimana kita belajar teladan dari jemaat di Makedonia, mereka memberi. Memberi itu yang pertama bukan soal tentang uang, tetapi mereka memberi diri mereka. Siapa yang sedang pacaran di sini? Ayo ngaku aja. Tidak ada yang angkat tangan. Ibu ada 2 tadi, ada 2 orang yang angkat tangan. Saya langsung lihat, dia angkat tangan. Anak-anak muda, saya juga masih muda sih. Yang pertama-tama kita harus memberi, mana tadi ayatnya yang kelima, tolong 2 Korintus 8 ayatnya yang kelima. Yang pertama-tama mereka memberi diri pertama-tama kepada Allah. Bilang dulu kepada Allah. Waktu pacaran tiba-tiba tangannya sudah mulai ratakan tanah bergelombang, timbunlah, kasihkan dia ayat. Enggak, langsung kasih tahu dia. Yang pertama kali saya beri diri kepada Allah. Yang kedua, setelah kita lewat apa yang menjadi persyaratan Tuhan. Apa itu? Pemberkatan dong. Nikah kudus. Jangan baru pertama kita ketemu pacaran, terus tiba-tiba sudah lewat batas. Lihat, yang dimaksudkan bukan hanya sekedar memberi dalam hal keuangan, tetapi mempersembahkan hidup. Kalau kita mau, mungkin kita, Pak, saya tadi saya ini tidak punya skill seperti Arif, saya ini nggak punya suara seperti Vero menyanyi. Tapi waktu kamu tersenyum orang diberkati. Layanilah Tuhan pakai hal itu. Jangan pikir yang tidak ada, pikir yang ada. Apa yang ada padamu, pergunakanlah itu. Saya bersyukur waktu Allah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu Allah menyuruh Musa untuk pergi. Dia tidak bertanya, apa yang tidak ada padamu? Tapi Allah bertanya kepada Musa, apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Pakailah itu, berilah itu kepada Tuhan. Saya nggak punya senyum yang manis, tapi saya kuat angkat-angkat motor. Ada. Ada pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kalau kita mau, sebenarnya kita punya talenta, skill yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Cuma kadang kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau dia murah hati ya karena dia berlimpah dalam keuangan. Mentalitasnya itu hanya memberi di seputaran uang. Tetapi ada banyak hal yang bisa kita kerjakan sewaktu kita masih muda, kita pakai untuk melayani Tuhan. Amin. Amin. Jangan nanti tunggu setelah umur 80 tahun. Padahal ditulis 70 tahun. 80 tahun itu bonus. Bonusnya apa?
kesengsaraan. Ya kalau rajin olahraga, rajin jaga tubuh ya kita bisa menikmati. Nah waktu kita memberi dengan kemurahan, kita harus tahu Bapa kita itu, sumber kita itu murah hati. Dan waktu Bapa kita murah hati, dia nggak tinggalkan kita sendiri. Dia kasih seorang penolong namanya Roh Kudus. Roh Kudus itu yang menolong kita. Kalau kita baca di dalam Galatia, kita akan menemukan buah roh. Dan buah yang kelima itu namanya kemurahan. Kemurahan itu nggak ada orang yang terlahir langsung murah hati. Nggak ada orang yang lahir, oh saya langsung terlahir dengan sifat murah hati. Kemurahan itu harus dilatih, harus diajarkan, harus dilatih. Saya ambil contoh dari anak-anak saya. Jadi waktu saya lihat Aaron itu, kalau dia punya mainan, mau dipinjam, jangankan dipinjam, mau disentuh saja, itu dia bisa berteriak. Jadi dari kecil, dari sejak kita masih kecil, sebenarnya kita itu sudah tidak mau. Punya kebiasaan, nature-nya kita, sifat alaminya kita itu nggak mau memberi. Tapi kita diajarkan oleh orang tua kita, diajarkan di gereja, komunitas kita, belajar memberi. Nah waktu kita memberi, kita melakukan perbuatan murah hati, sifat murah hati itu harus dilakukan. Yang pertama, kita lihat dulu di dalam ayatnya yang kedua, 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang kedua, tadi kita sudah baca, saya akan baca dalam terjemahan sederhana Indonesia. 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang kedua. Mereka sedang diuji dengan banyak penderitaan, tetapi karena kebaikan hati Allah, sukacita mereka melimpah sehingga mereka memberi bantuan dana dengan sangat murah hati. Biarpun mereka sangat miskin, tetapi mereka menjadi kaya dalam hal memberi. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan mereka menjadi kaya dalam hal memberi. Tadi saya sudah jelaskan, bukan hanya tentang doi, kepeng, cuan. Tetapi kita memberi apa yang ada pada kita. Talenta kita, waktu kita. Pak, saya nggak punya senyum yang manis. Saya nggak punya kekuatan untuk parkir motor. Tetapi kamu seorang pendengar yang baik. Kita bisa melayani Tuhan. Dengar curhat-curhat orang-orang yang sedang mengalami putus asa. Menjadi konselor, ya yang tahan. Karena itu ceritanya itu bisa berjam-jam, yang tahan. Jadi jangan bilang saya nggak punya kemampuan, saya nggak punya skill, nggak punya uang. Karena memberi di dalam kemurahan itu bukan hanya soal uang. Yang pertama kita belajar dari mengembangkan kemurahan hati, kita harus tahu bahwa memberi itu harus didasari dengan kemurahan. Amsal 11 ayatnya yang ke-24. Ayatnya yang ke-28. Amsal 11 ayatnya yang ke-28. Amsal pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-28 berbunyi demikian. Siapa mempercayakan diri kepada apa? Kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Kita kan sekarang punya HP dengan aplikasi yang banyak, aplikasi Alkitab. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Amsal 11 ayatnya yang ke-28. Orang yang mempercayakan diri kepada uangnya akan celaka.
Orang yang mempercayakan diri kepada Allah akan tumbuh seperti pohon subur. Jadi memberi dengan kemurahan isunya ini. Kepada siapa kita mempercayakan diri? Kita mempercayakan diri kita kepada uang atau kita mempercayakan diri kepada Allah? Pak, bagaimana saya mau memberi? Saya sendiri saja sedang berkekurangan. Saya sendiri saja sedang membutuhkan. Tetapi ini, kita lihat teladan jemaat di Makedonia. Mereka memberi sekalipun mereka sedang berkekurangan. Yang kedua, memberi sesuai kemampuan. 2 Korintus 8 ayatnya yang ketiga. 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ketiga. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Tolong tampilkan Markus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-41. Bahwa kalau kita memberi sesuai kemampuan. Apa yang dimaksudkan dengan kemampuan? Markus 12 ayatnya yang ke-41. Pada suatu kali Yesus menghadapi apa? Peti persembahan, itu di sana, persembahan. Yesus sepertinya kurang kerjaan, dia duduk di depan peti. Dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Jadi waktu Kiro datang bawa persembahan, Yesus terus lihat, perhatikan. Yang Yesus perhatikan bukan how much, bukan berapa banyak. Tetapi yang dimaksudkan dengan kemampuan itu, apakah kita bisa memberi dengan kerelaan hati. Kita memberi dengan sukacita. Suka dan rela, kalau digabung sukarela. Persembahan sukarela. 2 Korintus 8 ayat yang ketiga, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Kemarin waktu di Saraba ada satu poin yang saya dapatkan, bahwa waktu kita memberi dengan kemurahan, kita memberi dengan sukarela, harusnya kita jangan jadi orang yang suka mengungkit-ngungkit. Saya dulu pernah tolong kok, berarti itu enggak rela. Suka mengungkit-ngungkit. Suka mengingat-ingat, oh saya sudah pernah melakukan perbuatan baik. Dan yang paling berbahaya adalah pada waktu kita melakukan perbuatan murah hati, memberi kepada orang lain, perbuatan baik yang kita kerjakan. Terus waktu kita sedang mengalami pergumulan, masalah, kita berdoa, Tuhan tolong saya sedang menghadapi masalah. 1 minggu kita berdoa, 1 bulan sudah berjalan, 1 tahun sudah berjalan. Kok pertolongan Tuhan sepertinya tidak ada? Kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Sebenarnya bukan Tuhan tidak menjawab. Tuhan pasti menjawab doa. Tetapi tidak semua jawaban doa itu ya. Yang setuju katakan amin. Tuhan, saya berdoa supaya dia jadi pasangan hidupku. Tapi dia gak seiman. Berdoa sampai berbusa-busa. Masuk di menara doa. Orang berdoa 1 jam saja. Dia berdoa bisa 1 kali 24 jam. Tuhan tidak mengabulkan karena itu tidak sesuai dengan kehendaknya. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi, malam hari ini yang kedua kita belajar untuk memberi sesuai dengan kemampuan. Yang ketiga, memberi diri dalam pelayanan. 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-5. 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal. Kita memberikan diri kita pertama-tama kepada Allah. Kita memberikan hidup kita,
cara berpikir kita, cara hidup kita itu kepada Allah. Jadi bagaimana kita mengembangkan kemurahan hati bukan hanya tentang uang, tetapi kita memberi kehidupan kita. Saya tutup dengan hal ini. Kenapa kita sulit untuk melakukan perbuatan murah hati? Mengapa kita sulit untuk melakukan perbuatan murah hati? Tolong ditampilkan Filipi pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-11. Tadi kita sudah belajar teladan dari jemaat Makedonia yang diajarkan oleh Paulus. Sekarang kita belajar teladan dari Paulus. Filipi pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-11. Saya mau kita baca sama-sama ayat ini. Filipi pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-11. Dan kita belajar dari Paulus. Kalau tadi dari jemaat Makedonia, sekarang dari Paulus. Filipi 4 ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Siapa yang cukup kalau makan 1 piring nasi? Nggak cukup. Wih, ada yang jawab 2. Nggak cukup 1. Padahal kita selalu berdoa, berikanlah kami makanan kami yang masa sih? Begitu diajak sama Pastor Esra, ayo hari Sabtu semua puasa. Wah nggak bisa. Makan 1 piring aja nggak cukup, apalagi mau puasa. Bisa naik asam lambung saya. Padahal kita selalu berdoa, berikanlah Kak. Jangan sampai kita latah gitu. Doa Bapa kami, doa sempurna yang Yesus ajarkan. Tetapi ini cukup, bilang dulu cukup. Cukup enggak kalau 1 piring? Cukup enggak kalau 1 HP? Saya mau tanya, 1 pacar enggak boleh ya? Enggak boleh. Jangan, salah. Mengapa kita sulit mengembangkan kemurahan hati kita untuk memberi kepada orang lain? Karena kita selalu merasa tidak cukup. Betul? Minggu lalu, Pastor Esra menyampaikan mata kita itu tidak akan pernah puas. Scroll yang kuning-kuning, yang hijau-hijau. Toko kuning, toko hijau. Check out. Padahal tagihan sudah menumpuk. Mata kita nggak pernah puas dan kita nggak pernah bilang cukup. Bangun pagi scroll. Lihat masih jam 7. Scroll. Kenapa sudah jam 10? Katakan kepada dirimu, cukup. Karena gak akan puas. Mata itu gak akan pernah puas. Kita gak bisa mengembangkan kemurahan hati karena kita selalu merasa kurang. Padahal kalau tadi teladan dari jemaat di Makedonia, sekarang yang mengajarkan namanya Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan, bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri. Kalau teman-teman baca di dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-14, mundur 1 pasal, tadi kita di pasal 9, pasal 8 ayatnya yang ke-14 dalam terjemahan sederhana Indonesia, katakan demikian, kami mau supaya kebutuhan hidup kita masing-masing sama-sama tercukupi. Saat ini kalian berkelimpahan dan mampu menolong saudara-saudari seiman yang berkekurangan di Yerusalem. Lihat, berkelimpahan. 2 Korintus 8 ayat yang ke-14 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Dalam berkelimpahan saja kita sulit untuk berkata cukup. Gak mau deh, it's mine. Saya akan bawa ini sampai di liang kubur. Uang saya, kekayaan saya.
pekerjaan saya, status saya. Padahal kalau seseorang dipanggil Tuhan, ukurannya cuma 1x2. Gak bisa taruh mobil di dalam. Ya ada sih yang pernah saya nonton, dia meninggal dan dia mau mobilnya dimakamkan bersama dengan dia. Kasihan itu mobil. Tetapi ini, dalam terjemahan sederhana Indonesia, saat ini kalian berkelimpahan dan mampu menolong saudara-saudari seiman yang berkekurangan di Yerusalem. Tetapi suatu saat nanti ada waktunya mereka berkelimpahan dan kalian berkekurangan. Dan mereka juga bisa mencukupi kekurangan kalian. Cukup dengan apa yang ada membuat kita bisa memberi dengan kerelaan. Kalau selalu merasa nggak cukup, kita nggak akan bisa memberi dengan kerelaan. 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-6. Saya mau kita baca lagi ayat ini dengan suara yang nyaring. 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-6. Tadi sore ibadah 2 saya nggak sampai di sini karena kita terbatas oleh waktu. Tapi di ibadah 3 ini kita belajar satu prinsip dari Rasul Paulus. Dan sekarang kita baca 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-6. Belum muncul. Timotius itu dekat. Oke, siap. Satu Timotius 6 ayatnya yang ke-6. Yes, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa apa? Rasa kurang. Mainmu gak asik. AC-nya terlalu dingin. Asernya gak senyum. Kursinya kurang besar nih. Saya gemuk nih orangnya. Maaf ya, maaf. Tapi kalau kita datang dengan rasa cukup itu memberi apa? Keuntungan. Datang ibadah tapi selalu nggak rasa cukup. Ibadah yang disertai dengan rasa cukup itu memberikan keuntungan. Satu ayat yang terakhir, saya mengundang tim praise and worship untuk naik. Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-19. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-19. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi gengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayatnya yang ke-20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga gengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jangan salah. Enggak ada yang salah waktu kita mengumpulkan harta. Tetapi yang salah adalah ketika kamu cinta menjadi hamba dari uang. Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Jadi, bagaimana kita belajar untuk mengembangkan kemurahan hati? Kita belajar berkata cukup untuk diri kita sendiri. Cukup enggak kalau 1 piring? Cukup enggak untuk 1 HP? Ya, kecuali saya bisnis, saya harus saham ini, saya harus hubungi ini, saya harus ini. Saya butuh 7 HP. Ya nggak apa-apa, yang penting bisa. Sekarang ada yang lipat ya, yang canggih.
Tapi ini, poinnya adalah apakah kita mau berkata, cukupkanlah apa yang ada padaku. Bukan apa yang tidak ada. Karena semakin kita berusaha untuk mengikuti gaya hidup bergaya, maka kita akan semakin jatuh di dalam berbagai kejahatan. Tundukkan kepala. Tundukkan kepalamu dan kita bersama-sama menghadap kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi. Sekali lagi dengan iman kita nyanyikan dari awal pujian ini. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi. Sekali lagi dari awal, oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan, kami ada pada malam hari ini. Kami mau belajar untuk mengembangkan kemurahan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kemurahan Tuhan adalah kesempatan untuk kami bisa hidup murah hati kepada orang lain. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Saya mau tanya untuk setiap kita yang hadir di tempat ini, jemaat Tuhan, pelayan Tuhan yang hadir pada malam hari ini, maukah kita belajar untuk berkata cukup kepada diri kita sendiri? Saya pun masih belajar untuk hal ini. Begitu duduk scroll, kenapa sudah setengah jam? Ya karena aku gak berkata cukup. Padahal sudah janji, oh ya saya hari ini mau baca Alkitab, satu hari satu pasal. Tetapi karena saya nggak berkata cukup, nggak ada yang salah. Waktu kita mau lihat Instagram, kita mau lihat media sosial yang lain, kita mau update status, baru bangun nih, lagi hujan nih. Tetapi ini, waktu kita tidak berkata cukup untuk diri kita sendiri, kita nggak akan bisa mengembangkan kemurahan hati. Kita nggak akan bisa memberi diri kita di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Yang mau berkata cukup, angkat tanganmu, saya akan berdoa. Tuhan, Engkau yang hadir di tempat ini, bahkan bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, firman Tuhan itu datang kepada setiap kami untuk kami belajar berkata cukup, supaya kami mulai memperhatikan sekeliling kami. Kami mau memberi diri kami di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami mau memberi waktu kami untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kami mau memberi kehidupan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami persembahkan di mezbah-Mu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus, tolong setiap kami supaya kami bisa mengerjakannya. Karena kalau kami mengerjakan dengan kekuatan kami sendiri, kami akan menjadi lelah. Kami akan capek.
Tetapi kalau ada Roh Kudus yang memberikan kami kemampuan, kami bisa mengerjakannya dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang memateraikan di dalam hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan itu berbuah melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Puji nama Tuhan, saya yakin kita yang hadir pada malam hari ini telah diberkati oleh firman Tuhan. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pastor Peter atas firman-Nya yang telah diberikan pada malam hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati. Sebelum kita memberikan persembahan, perlu saya ingatkan kembali di kantong kursi di hadapan jemaat sekalian terdapat 2 amplop. Amplop yang pertama akan diperuntukkan untuk operasional gereja dan amplop kedua akan diperuntukkan untuk kas gereja. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa baik, Bapa surga, terima kasih Tuhan berkat-Mu yang tiada hentinya bagi kami Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami dari ibadah awal hingga saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman yang telah datang bagi kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam di hati kami dan boleh menjadi pedoman bagi hari-hari ke depan kami ya Bapa. Berkati Pastor Peter yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Pastor Peter apapun yang dia kerjakan dimanapun ia berada, ia boleh senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahannya Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan boleh menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus menolong kami Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat yang sebelah kiri akan memberikan persembahan terlebih dahulu, kemudian di sebelah tengah dan sebelah kanan saya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tunaikan syukur buat
Selanjutnya kita akan mendengarkan informasi gereja untuk sepekan. Kepada tim multimedia saya persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah musbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Kami mengajak jemaat Tuhan sekalian untuk beribadah bersama menikmati hadirat Tuhan pada malam pujian dan penyembahan Worship Night yang bertempat di gedung gereja. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul 2:30 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Saya yakin bisa lebih semangat dari ini. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Sungguh luar biasa ibadah yang telah kita lakukan pada malam hari ini. Saya mewakili seluruh keluarga GBI Oikumene beserta gembala sidang di tempat ini mengucapkan selamat datang untuk jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir. Di hadapan Bapak Ibu Saudara tersedia 1 kertas warna putih. Apabila saudara jemaat Tuhan yang hadir belum menemukan gereja untuk bertumbuh bersama, kami di sini sangat terbuka dan sangat-sangat berharap jemaat-jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir boleh bertumbuh bersama di tempat ini. Sebelah kanan kiri saudara ada Aser yang membawa pulpen untuk diisi. Nantinya formulirnya akan ditukarkan kembali ke teman-teman yang di belakang yang Aser untuk diberikan kembali souvenir gantungan kunci. Kita di sini memberikan gantungan kunci untuk mengenal satu sama lain. Sempat kita ketemu di luar dan saudara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir memakai kunci itu, gantungan kunci itu, kita bisa saling kenal. Oh, ternyata jemaat GBI Oikumene. Kemudian pengumuman selanjutnya
di tempat ini ada kegiatan yang namanya mesbah doa atau yang disebut Pondok Daud. Nah, untuk jemaat Tuhan yang memiliki kerinduan atau ingin didoakan, ditopang doa di tempat ini, kami sangat terbuka, dan untuk formulir doanya ada di teman-teman Aser, kanan kirinya. Dari jemaat Tuhan mungkin yang ada pergumulan silakan diisi, agar nanti kami di sini akan doakan di hari Selasa dan hari Jumat di Pondok Daud. Selanjutnya pengumuman. Di bulan 2 ini sudah berjalan dengan lancar setiap kegiatan-kegiatan yang ada di gereja kita. Mulai dari Saraba, kemudian di hari Kamis, hari Rabu ya. Hari Rabu akan ada mesbah keluarga, jemaat-jemaat Tuhan mari berkumpul bersama untuk saling berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kemudian di hari Kamis tanggal 20 di tempat ini akan diadakan worship night. Jadi untuk rekan-rekan semua, teman-teman jemaat Tuhan yang rindu untuk datang, silakan datang di jam 7 malam. Kita akan mulai worship night-nya di jam 7 malam dan bertempat di tempat ini. Jadi teman-teman yang mungkin sudah lelah beraktivitas selama 1 minggu, beberapa hari, silakan datang, kita disegarkan oleh pujian dan penyembahan. Nah, ini yang paling terakhir. Pati dari belakang sudah teriak-teriak. Katanya dibawa teman-teman Gold CC yang pemuda, siapkan basar untuk kita semua. Basarnya ditukar dengan uang 20.000. Katanya ada jus alpukat sama kebab, ada jus alpukat sama kebab. Nanti teman-teman mendukung kegiatan kita yang sebentar lagi. Oh iya, sebentar lagi kita akan adakan retret. Retretnya akan diadakan di awal bulan 4. Pencarian dana yang kita lakukan setiap minggu itu untuk mendukung kegiatannya kita ini. Jadi mari sama-sama kita semua, saya yakin dan percaya semua yang hadir ini pasti ingin dan akan ikut di retretnya kita nanti di bulan 4, awal bulan 4. Jadi itu sekian dari saya serahkan kepada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Semudang jemaat untuk bangkit berdiri.
Bapak, kami mengucap syukur buat pengurapan dan kasih setia Tuhan yang selalu senantiasa kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami sungguh yakin dan percaya kami semua yang telah hadir pada malam hari ini telah menerima lawatan yang sungguh luar biasa daripada-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami ingin bersatu hati, ingin bersepakat menaikkan pokok-pokok doa kami berdoa buat hamba-Mu, Pastor Peter yang Engkau telah pakai untuk memberitakan firman-Mu pada malam hari ini. Engkau terus mengurapi hamba-Mu, pertambah-tambahkan kebijaksanaan daripada Tuhan ya Bapa. Biarlah pengurapan dan pemakaian Tuhan semakin luar biasa melalui kehidupan hamba-Mu. Kami cuma berdoa ya Bapa, buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan melalui hamba-Mu, Engkau terus mengurapi. Biarlah kebenaran firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi benar-benar mengambil bagian dalam setiap kehidupan kami. Dan Engkau mengajar kami ya Bapa untuk terus menjadi para pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa buat para pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian pada malam hari ini. Engkau terus memberkati, Engkau terus mengurapi apapun yang Engkau telah percayakan dalam setiap kehidupan mereka. Biarlah benar-benar mereka pakai hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin belum sempat hadir pada malam hari ini, entah karena pekerjaan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaan tangan mereka, Engkau ada di sana menyertai mereka ya Bapa. Biarlah apapun yang menjadi pekerjaan tangan mereka, Engkau yang membuat berhasil. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pengurapan dan damai sejahtera Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan menjadi milik bagian saudara-saudara kami. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan saudara-saudara kami yang mungkin mulai lalai daripada-Mu ya Bapa dan mulai menjauh dari ibadah-ibadah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati, Engkau mengurapi setiap kehidupan mereka ya Bapa. Jamah setiap hati mereka, biarlah mereka datang kembali bersama-sama dengan kami mencari Engkau, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa secara khusus buat bangsa dan negara kami, Indonesia, di mana tempat kami berada, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pengurapan, damai sejahtera Tuhan dan lawatan Tuhan menjadi milik bagian bangsa kami ya Bapa. Biarlah damai sejahtera Tuhan menjadi milik bagian bangsa kami. Hujan-hujan pertobatan, semakin banyak jiwa dimenangkan di bangsa kami. Biarlah di bangsa kami setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat pemimpin kami di tempat ini, buat pemimpin rohani kami, buat Ibu Gembala, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pengurapan, lawatan Tuhan, dan damai sejahtera Tuhan, sukacita menjadi milik bagian Ibu Gembala di tempat ini. Engkau terus pakai Ibu Gembala di masa tuanya ya Bapa. Biarlah semakin terpancar kasih karunia Tuhan melalui kehidupan hamba-Mu. Kami juga berdoa buat mentor rohani kami di tempat ini, buat leader kami, Pastor Ezra, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau terus memberkati, mengurapi kekuatan dan kesehatan menjadi milik bagian hamba-Mu ya Bapa. Dan biarlah melalui kehidupan hamba-Mu, pemakaian Tuhan semakin luar biasa, baik dalam pekerjaan, dalam pelayanannya ya Bapa, dimanapun Engkau menempatkan hamba-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat istrinya Kak Debbie, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pengurapan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, pemeliharaan daripada Tuhan menjadi milik bagian hamba-Mu ya Bapa. Kau terus mengurapi hamba-Mu dalam kehidupannya sehari-hari, dalam pelayanannya. Biarlah benar-benar terpancar kasih karunia Tuhan. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan buat anaknya Dev. Biarlah Engkau terus memberkati anaknya ya Bapa. Di masa pertumbuhan Engkau menyertai anak ini ya Bapa. Biarlah anak ini tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan membanggakan kedua orang tuanya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Sepanjang kegiatan kami selama sepekan ke depannya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami tidak sanggup melangkah tanpa pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Sebentar ya Bapa, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Engkau melindungi, menyertai kami di perjalanan, baik yang berjalan kaki, berkendaraan, kami semua aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Ini yang menjadi doa kami ya Bapa. Namun masih banyak yang ingin kami sampaikan. Namun sebelum itu semuanya keluar melalui mulut lidah kami. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau telah menilik setiap hati kami. Dan kami yakin dan percaya Engkau akan menepati sesuai dengan waktu-Mu yang terbaik. Dan kami akan alaskan doa kami seperti doa yang Engkau telah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Dan kami akan mengucapkannya secara bersama-sama.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, berikanlah kami pada hari ini. Ampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Masa depanmu akan terjamin di dalam Yesus Kristus. Engkau akan disebut berbahagia ketika engkau menghormati Tuhan di dalam kehidupanmu. Orang yang duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi dan yang bernaung di dalam naungan yang maha kuasa, mereka akan berkata, Tuhan adalah tempat perlindunganku, kubu pertahananku, dan kota benteng yang kupercayai. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpa engkau, karena perlindunganmu datang dari tempat yang maha tinggi. Terimalah semua berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, silakan duduk mengambil waktu saat teduh sejenak.